Materi video yang viral pekan lalu kembali dibuat Sorong Ojol. Lokasinya sekitar Jalan Kasablanka yang berdekatan dengan kompleks rumah dinas menteri di Jakarta Selatan, sehingga warga kerap melihat mobil Menkyu Purbaya melintasi kawasan ini. Di Sudirman itu biasanya pejabat itu ngelewat di daerah Kuningan atau Setiabudi. Nah ini kita siap nih ngasih jalan untuk RI 19 Pak Purbaya kalau misalkan beliau lewat kemacetan di sini nih. Aku siap mengawal dan teman-teman yang lain juga siap nih. Bisa kalian lihat sendiri macetnya kayak gimana. Pokoknya khusus RI 19 Menteri Keuangan kita rela ngasih jalan selebar-lebarnya. Ini bisa disebut momen akhir Purbaya berada di ujung popularitas berkat sikapnya yang pro rakyat. Pelan tapi pasti publik merasakan sang Big Boss Prabowo berbeda pandangan dengan Purbaya. Tentu yang paling terlihat adalah kasus Wus. Purbaya menolak APBN digunakan bayar utang kereta cepat, tapi dimentahkan Prabowo. Sebagai menteri, Purbaya bisa memberi pandangan lain atau alternatif, tapi keputusan akhir ada di tangan sang Big Boss. Ia tidak mungkin berbeda kebijakan dengan rezim. Jurnalis senior Herzubuna Arif menyodorkan contoh redenominasi rupiah yang akan diterapkan pada 2027 bakal membuat rakyat semakin miskin, karena 3 angka 0 di belakang akan dihilangkan. Uang 1.000 menjadi 1 rupiah. Kedengarannya kok menakutkan ya. Memang begitu efeknya, dan disitulah letak kekuatan psikologis kebijakan ini. Para ekonom menyebutnya sebagai money illusion atau ilusi nominal yang bisa membuat orang merasa lebih miskin dan lebih kaya hanya karena angka di uang itu berubah, nolnya dihilangkan atau ditambahkan. Ironinya rencana ini muncul ketika harga-harga kebutuhan pokok justru sedang naik. Maka pertanyaannya, apakah redenominasi ini benar-benar kebijakan ekonomi yang rasional atau hanya permainan psikologi secara halus untuk mengelola persepsi rakyat di tengah tekanan ekonomi? Namun sebenarnya gagasan ini bukan gagasan baru di era Purbaya ya. Dulu Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2010 itu sudah menyiapkannya tapi gagal masuk prolegnas. Sri Mulyani juga sempat membahasnya pada tahun 2017 namun ditunda karena kondisi ekonomi belum stabil. Kini di era Purbaya Yudisadewa, rencana itu dihidupkan lagi dengan target bisa dilaksanakan pada tahun 2027. Pertanyaannya, mengapa sekarang dianggap waktu yang tepat? Pemerintah itu kan mencoba menampilkan citra stabilitas dan kepercayaan diri, sementara rakyat justru melihat permainan angka di tengah kesulitan hidup. Kita semua tahu selama ini Purbaya demikian gigih membela rakyat yang membuatnya ia dicintai satu republik. Kondisi terakhir di istana inilah yang membelah pendapat di kalangan netizen. Perlukah Purbaya bertahan di kolam rejim yang penuh lumber pekat? Sebab mereka menangkap kesan Purbaya tidak lebih dijadikan topeng kebenaran, topeng pro rakyat oleh rezim Prabowo. Padahal rakyat adalah pemilik mandat, pemilik negeri ini yang sesungguhnya bukan topeng, bukan boneka. Ini yang perlu dicamkan kepada Prabowo yang tidak risih mengucap hopeng dengan Jokowi, presiden terkorup versi OCCRP.